Selamat datang di Small Talk, ngobrol santai bareng dosen STTB. Bersama kami, Agnes, Dela, Miss. Nah, topik kita pada hari ini, kita akan membahas tentang pembinaan apa saja sih di STTB ini bareng dosen kita, Johan Setiawan. Halo Pak Johan. ya Pak Johan ini adalah Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Bapak juga adalah dosen teologi praktika ya Pak di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Nah Pak, hari ini kita mau bincang-bincang nih Pak tentang pembinaan di STTB. Itu ada apa aja sih Pak yang STTB lakukan? Ya, pembinaan mahasiswa di STTB ada banyak ya. Jadi kalau rekan-rekan masuk ke seminari, kita bukan hanya belajar secara akademik, belajar teologi, tetapi kita juga sedang dipersiapkan secara pribadi untuk menjadi orang yang bisa mengemban panggilan Tuhan. Untuk itu perlu ada banyak hal yang dikerjakan. Di STTB secara khusus ada pembinaan yang sifatnya pribadi sampai yang sifatnya bersama-sama ya. Coba saya urutin ya. Yang pribadi itu kita ada disiplin rohani pribadi. Jadi setiap mahasiswa itu perlu punya persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari dan setiap pagi. Kalau mau tambahan malam dan sebagainya terserah, tapi yang pasti setiap pagi itu yang pribadi. Kemudian yang berdua itu ada konseling. Jadi setiap mahasiswa mengalami konseling dengan seorang konselor dan itu dilakukan pada tahun pertama dan kecuali kalau misalnya perlu lanjutan bisa dilakukan selanjutnya. Itu yang berdua. Kemudian yang di kelompok kecil ini sekitar 4 orang, 5 orang maksimal, itu adalah kelompok pemuritan. Terus yang lebih gede lagi, biasanya sekitar 7-10 orang, setiap angkatan itu biasanya dibagi menjadi 2 kelompok begitu. Ini kalau tadi pembimbingnya adalah mahasiswa, ini pembimbingnya dosen pembimbing, yang kita sebut sebagai dosen pembimbing pastoral. Ia akan menjadi orang tua bagi para mahasiswa selama studi, mulai dari masuk sampai lulus. Terus kelompok yang lebih gede lagi ada kelompok di asrama. Asrama adalah bagian yang sangat penting di dalam pembinaan di STTB karena di dalamnya kita akan menjadi diri kita sendiri. Ya, kita mungkin bisa tampil begitu memukau di depan publik, tapi orang tahu siapa kita sebenarnya. Dan di sana kita akan saling mengasah, saling mempertajam, berkonflik, menyelesaikan konflik dan sebagainya. Itu ada banyak pembentukan karakter di dalamnya. Ada pembinaan di asrama juga. Ada yang pembinaannya sifatnya besar, yaitu kelompok besar, ada kapel yang kita lakukan 1 minggu sekitar 3 kali. Di luar itu ada pembinaan-pembinaan lain, ya. Ada workshop, ada seminar, ada retreat yang kita lakukan di awal, di tengah, di akhir, dan ada beberapa hal yang lain lagi. Ya, jadi cukup banyak yang dikerjakan di luar sehari-hari kita kuliah. Wah, banyak banget ya. Iya, banyak banget ya Pak. Berarti dari personal sampai ke pemelengkapan setiap mahasiswa itu ada ya dilakukan gitu untuk setiap mahasiswa. Nah Pak, kita bahas yang kelompok yang kecil personal dan yang sedang dulu ya Pak. Okay. Yang tadi Bapak ada jelaskan tentang saat teduh dan pastoral itu pembinaannya seperti apa Pak? Oke, jadi rekan-rekan semua kalau masuk STTB, bayangkan ini setiap harinya begini ya. Pagi kita bangun pagi sekitar jam 6 pagi ya. Kita di asrama putra dan asrama putri bangun dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. Kemudian itu berlangsung sekitar 10 maksimal sekali 15 menit. Mungkin ada sedikit pujian dan kesaksian sedikit. Kemudian sesudah itu masing-masing orang mencari tempatnya sendiri-sendiri untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Kita berharap aktivitas ini menumbuhkan kebiasaan dan bukan sekedar kebiasaan tetapi menumbuhkan kerinduan dan kecintaan kepada Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan. Dan kita berharap sepanjang 4 tahun seperti itu praktek, kemudian nanti seumur hidup kita akan terus mengembangkan persahabatan persekutuan dengan Tuhan ini. Jadi itulah yang sifatnya personal begitu ya. Berarti secara kerohanian setiap mahasiswa ya Pak diperhatikan dengan baik supaya jadi kebiasaan ya Pak seorang hamba Tuhan. Bukan sekedar kebiasaan tetapi harapannya menjadi kecintaan kepada Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan bukan lagi karena disiplin tetapi karena kangen, karena cinta sama Tuhan. Wah, keren ya Pak. Kalau misalnya pastoral Pak tadi ada pemuritan juga, itu seperti apa Pak? Oke.
ada dua macam tadi ya, ada Iya. kelompok pastoral, kelompok pemuritan. Apa bedanya? Kalau kelompok pemuritan adalah kelompok di mana mahasiswa itu, setiap mahasiswa yang datang akan dimuridkan secara relasional dan secara intensional. Apa maksudnya? Relasional artinya membangun hubungan yang mendalam satu sama lain. Intensional artinya sesuatu yang bertujuan. Jelas ini menghasilkan kualitas kehidupan seperti apa. Setiap mahasiswa akan mengalami yang namanya pengalaman dimuridkan selama 1,5 tahun. Siapa yang memuridkan? Kakak kelasnya. Dan supaya hubungannya mendalam, maka satu pembimbing kakak kelas ini membimbing sekitar 3 orang saja, 2-3 orang, bahkan kadang-kadang cuma 2. Nah, ini membangun hubungan yang mendalam, mengimpartasikan kehidupan yang mencintai Tuhan itu. Kemudian nanti kalau mahasiswa ini bertumbuh, nanti tahun kedua, tahun ketiga, dia punya kesempatan lagi membimbing adik kelasnya yang baru lagi. Jadi beda 2 tahun nanti. Nah, apa bedanya yang dengan pastoral group? Pastoral group itu adalah kelompok bersama dengan orang tua rohani kita selama ada di STTB. Jadi satu angkatan itu biasanya kita bagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok ada pastoral, pembimbing pastoralnya. Itu akan menjadi orang tua kita selama di STTB dari pertama masuk sampai kita lulus, sampai kita selesai. Bahkan banyak yang terus berlanjut. Fungsinya apa? Pastoral seperti orang tua di rumah, akan menanyakan bagaimana studinya, bagaimana relasinya dengan Tuhan. Kalau sudah mulai naksir-naksir, bagaimana, siapa yang lagi digumulkan, begitu ya. Dan banyak hal. Jadi pembinaan yang namanya a whole person ya, keseluruhan hidup orang itu. Sangat baik ya Pak pembinaan yang dilakukan, karena kan mahasiswa STTB kan dari seluruh penjuru Indonesia ya Pak. Ya, betul. Datang pertama kali ke STTB mungkin masih asing, ada pergumulannya. Nah, kalau ada orang-orang khusus yang bisa kita sharing, berbagi, itu sangat menolong setiap mahasiswa ya Pak. Betul. Sesama mahasiswa dan juga kakak kelas dan juga dosen. Jadi dari berbagai sisi. Ya, itu kan kalau mengenai keseluruhan hidup atau mengenai kehidupan pribadi dan juga kehidupan rohani. Nah, kalau mengenai yang tadi yang besar itu, kira-kira siapa saja yang menjadi pembicara atau jadi mentornya selain kakak tingkat atau? Oke. Kalau tadi yang dibicarakan yang pribadi dan kelompok-kelompok yang bersama, kalau yang misi tanyakan kelompok yang bareng-bareng yang banyak orang begitu ya, itu ada beberapa macam juga misi. Yang pertama kehidupan di asrama. Jadi di STTB itu wajib tinggal di asrama dari pertama masuk sampai 4 tahun menjelang kita praktek pelayanan. Jadi beberapa STT tidak ada kewajiban asrama, beberapa hanya 1 tahun, sudah itu di luar. Kalau di STTB 4 tahun penuh di asrama, dan itu adalah tempat di mana kita belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan orang lain, berkonflik, menyelesaikan konflik, dan kita akan menjadi diri kita sendiri di sana, bukan jadi orang yang penampilannya di luar bagaimana, di dalam bagaimana, karena teman-teman kita tahu siapa kita, dan itu adalah pembentukan karakter yang tidak tergantikan menurut saya. Dan ada kegiatan-kegiatan yang dirancang khusus untuk mahasiswa asrama. Nah, selain asrama ada juga pembinaan yang sifatnya kita panggil pembicara luar begitu ya, atau dari dalam, untuk memperlengkapi banyak aspek-aspek yang non-akademik. Kita belajar tentang audio visual misalnya, mau belajar keterampilan berkhotbah, nanti ada pelatihan dari Langham, pelatihan untuk melakukan penginjilan pribadi, pelatihan misi, pelatihan memimpin pujian, dan ada banyak macam-macam. Tapi bukan hanya yang sifatnya keterampilan begitu ya, ada juga yang sifatnya karakter. Bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita mengelola waktu kita, bagaimana kita memiliki hati yang terbeban kepada kebutuhan-kebutuhan orang lain dan sebagainya. Jadi sifatnya ada yang sifatnya pembinaan lebih ke spiritualitas, ada yang pelayanan, ada yang karakter, ya kayak kira-kira kayak begitu tuh, yang bersama-sama. Oh ya, ada lagi retreat. Kita ada retreat awal tahun ajaran, begitu orang pertama masuk ada retreatnya, tetapi karena pandemi kita tidak lakukan selama beberapa waktu. Nanti akan dimulai lagi. Kemudian di tengah-tengah ada retreat spiritualitas. Di akhir nanti ada retreat untuk sebelum orang masuk ke dalam pelayanan. Jadi ada beberapa momen retreat
yang memang kita khususkan untuk waktu khusus di mana orang bisa bonding satu sama lain, tetapi juga bisa ada sesuatu yang lebih intensif, kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Bisa dikatakan farewell ya Pak. Yang terakhir, iya. Jadi akhir sudah menyelesaikan 4 tahun bersama-sama begitu ya. Kita melihat ke belakang dan mempersiapkan ke depan. Kita akan praktek 1 tahun dan sesudah itu kita akan masuk dalam pelayanan penuh waktu. Nah, ini momen yang penting, transisi itu. Oke. Wah, menarik sekali itu ya Pak. Jadi di dalamnya itu kita bisa belajar banyak hal kayak audio, keuangan gitu-gitu. Mungkin waktu itu pernah juga ada masalah hubungan, relasi, mencari pasangan hidup gitu ya Pak. Jadi pasti pembicara-pembicaranya orang-orang yang sudah mapan di bidangnya gitu, sudah ahli, sudah mengalami gitu. Iya, ada sebagian dosen-dosen kita sendiri, sebagian kita ada alumni yang kita minta kembali melayani kita, dan ada pemimpin-pemimpin lembaga pelayanan, karena kita sering memanggil juga orang-orang untuk berbagi visi, misalnya dari sekolah, dari lembaga pelayanan misi, penerjemahan Alkitab dan sebagainya, supaya mahasiswa juga memiliki keluasan visi bahwa belajar teologi itu nggak semuanya kemudian jadi pendeta atau jadi guru agama, tetapi bisa masuk pelayanan media, pelayanan ke suku-suku terabaikan, panti asuhan, dan banyak sekali lagi yang lain. Nah, itu kita panggil banyak orang untuk memperlengkapi kita. Menarik banget. Keren-keren semua ya pembinaan. Jadi memperhatikan dengan secara holistik ya untuk setiap mahasiswanya. Nah, kalau begitu Pak, kalau untuk jangka waktu pelaksanaannya, kalau misalnya yang sedang dan kecil itu kan sudah jelas ya Pak, setiap hari gitu ya ya Pak. ada waktu yang jelas untuk setiap pembinaan yang kecil dan sedang itu. Nah, kalau untuk yang besar itu Pak? Kalau yang besar, kalau kapel, kita ada pertemuan kapel itu seminggu 3 kali. Jadi ada 3 kali kapel besar. Itu juga kesempatan mahasiswa berlatih membawakan firman, memimpin pujian, mengelola media dan sebagainya, itu musik dan lain-lain, itu di situ seminggu 3 kali. Pembinaan-pembinaan yang sifatnya kayak seminar, workshop, lokakarya, sebelum pandemi kita lakukan seminggu sekali, setiap hari Jumat waktu itu. Tetapi sekarang frekuensinya lebih jarang, tetapi terus dilakukan. Yang di luar itu ada juga yang namanya training group, di mana bukan hanya belajar 1 kali 2 kali, tapi dalam waktu yang cukup panjang, misalnya training group media, training group musik, dan lain-lain nantinya akan dipelajari. Jadi tergantung eventnya, tergantung kegiatannya, maka frekuensinya akan berbeda-beda. Menarik ya Pak. Nah Pak, kira-kira dampak apa sih yang dosen-dosen sadari ketika anak-anak yang awalnya mungkin masih bingung-bingung gitu pas masuk, terus sampai sekarang, sampai akhir lah gitu Bapak rasakan? Iya, sebagai orang di bidang kemahasiswaan, harapannya adalah orang yang masuk ke STTB dari pertama itu adalah orang-orang yang sudah mengalami pemuritan yang sangat baik di gereja masing-masing begitu ya. Jadi kerjaan kita lebih enak begitu. Kita tinggal memperlengkapi, mempertajam panggilan orang begitu ya, ngajari macam-macam. Tetapi kenyataannya semua STT juga mengalami hal yang sama, adalah orang-orang yang memiliki kerinduan tetapi dalam banyak hal masih perlu dibentuk. Dan kalau kita hanya berhenti pada pembinaan akademik saja, sementara kita tidak membentuk orang, tidak memuridkan, tidak menolong orang dalam spiritualitas dan sebagainya, maka kita hanya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang mungkin secara teori pengetahuan banyak, tetapi secara kehidupan dia sebetulnya tidak siap untuk mengemban panggilan pelayanan Tuhan. Dan itulah yang perlu dikerjakan di semua sekolah Alkitab sebetulnya, yang sedang mempersiapkan seseorang untuk menjadi pelayan Tuhan dimanapun nanti ya. Jadi guru agama di sekolah, jadi konselor, jadi pendeta, jadi pembimbing remaja, pemuda, jadi utusan misi lintas budaya, dimanapun membutuhkan karakter yang kokoh. Orang itu adalah orang yang siap membagikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam dirinya. Nah, kalau ini belum beres,
bagaimana bisa menolong orang lain begitu. Jadi ya kita mengerjakan apa yang kita bisa, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Berarti banyak teman-teman di sini ini angkatan 18 ya Pak ya, sudah akhir. Ya, ini Udah sudah mau akhir. ditendang gitu ya Pak. Sudah Nah, kayaknya pertanyaan terakhir tadi apa dampaknya begitu? Kayaknya lebih baik saya yang nanya nih ke teman-teman nih. Kalau ini ada Della, ada Agnes, ada Misi sendiri. Setelah 4 tahun belajar di STTB dan mengalami banyak hal, kepotong pandemi ya kemarin ya. Iya, benar. Di antara sekian banyak hal yang sudah dialami, ini gantian saya yang wawancara nih. Iya, boleh. Kalau diminta mikirin satu saja yang paling berdampak dalam kehidupan teman-teman ini, itu pembinaan yang mana dan dampaknya kayak apa? Coba di searching begitu ya selama ini apa yang pernah dialami gitu. Oke. Mau dari mana dulu nih Pak? Siapapun boleh. Della Della aja. ya. Pertama, pembinaan yang paling dan sangat berkesan dan membentuk untuk saya pribadi itu pemuritan Pak. Ya. Karena seperti yang Bapak bilang, kenyataannya kurang ya Pak di gereja melakukan pemuritan, dan itu juga yang saya alami. Jadi ketika datang ke STTB, itu di tahun pertama itu bersama dengan orang-orang kamar setiap hari Selasa sore Pak. Oke. Di aula kita bersama-sama dengan Bapak juga, itu nanti ada penyampaian materi, bahannya kambium, terus nanti dengan orang kamar kita sharing lagi. Jadi di situ dengan bahan yang jelas, yang tadi Bapak bilang ada relasional, intensional, jelas tujuannya. Nah, saya merasakan itu ada pembentukan di situ. Kemudian di tahun ketiga di rumah itu ya, kepotong pandemi di rumah, dikasih kesempatan untuk ikut melayani di pembinaan pemuritan untuk adik-adik 2020. Itu makin membentuk lagi Pak. Iya, Della memuridkan jarak jauh ya waktu Iya, itu jarak ya. jauh waktu itu. Iya, 1 tahun ya Pak ya kalau Iya, salah. iya, 2 iya. semester. Iya. 2 semester dengan adik-adik 2020. Lebih banyak belajar lagi di situ, Iya, terus iya. lebih mengerti, oh ini suatu pelayanan yang penting untuk terus dikerjakan. Setiap hamba Tuhan, setiap orang-orang yang dipanggil perlu untuk mengalami ini. Ada satu perubahan yang terjadi. Nah, itu juga yang saya lakukan, dan mungkin saya juga bersuka cita melihat adik-adik saya yang sudah dimuridkan ada perubahan. Kemudian relasi kami masih jalan sampai sekarang. Itu juga satu sukacita untuk saya lihat adik-adik, relasi kami yang baik, terus juga mereka yang bertumbuh, dan itu sangat membekas untuk saya, sangat sangat baik dialami di STTB dengan satu pembinaan yang STTB lakukan yang dampaknya luar biasa untuk saya. Itu dari saya Pak, sangat memberkati sekali. Saya lihat orang-orang yang Della bimbing sekarang juga terus bertumbuh, ada banyak yang Della tularkan kepada mereka, dan saya senang ketika nanti dimanapun Della berada, Della tahu bagaimana memuridkan orang lain, dan saya berharap kehadiran Della dimanapun jadi berkat ya nanti di sana. Amin Pak. Kalau gitu sekarang kita dengar dari Agnes nih. Oke. Kalau dari Agnes sendiri sih Pak, Agnes tuh merasa bertumbuh banget ketika berada di kamar ya. Kita lihat satu persatu teman-teman tuh bertumbuhnya gimana. Terus kita bisa lihat dan mengoreksi diri, terus sama-sama mengoreksi juga sama teman-teman kamar kita. Mereka kan ya kadang mungkin ada ngelakuin kesalahan, kita bisa tegur. Terus jadinya itu jadi bisa ngasah kita sendiri untuk mengenal panggilan Tuhan, terus juga bisa tahu kesalahan apa sih yang kita lakuin gitu. Nah, itu menurut Agnes sangat sangat precious gitu. Ketika waktu pandemi kemarin itu kita terpisah, terus nggak ketemu orang-orang kamar, dan sekarang balik lagi ketemu orang-orang kamar. Jadi kita bisa sama-sama bertumbuh gitu Pak. Dan enak gitu, meskipun ya kalau lagi nggak konflik ya. Iya, meskipun konfliknya banyak Pak, tapi ketika sudah bisa nyelesain konflik, terus kita kasih tahu, terus misalnya Kak adik tingkat ngomong ke Agnes salahnya apa, terus Agnes juga ngomong ke adik tingkat, kayaknya kamu harus ubah ini, karena Agnes melihat kamu tuh seperti ini. Jadi kita bisa sama ngerti, oh iya ya,
teman kita tuh sukanya apa, Iya. terus kita menanggapi mereka ketika ada masalah satu sama lain, ya kita bisa dengan hikmat lah kita. Nah, mungkin itu salah satu pembinaan atau apa tadi Del? Kalau kamu apa? Pemuritan. Kalau pemuridan yang Lebih informal ya. iya, Kamar ya, Teh. dan itu sangat precious buat Agnes gitu. Iya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang kelewat jorok begitu ya. Iya. Tapi sekamar dengan mahasiswa yang kelewat bersih begitu ya. Bersih itu baik, tapi kadang-kadang kelewat itu mengganggu juga buat yang lain. Iya, bisa jadi konflik Iya. itu, Pak. Cuma kadang-kadang kan nggak menyadari ya, karena di rumah udah biasa begini, nggak ada yang negur begitu ya. Ketika ketemu dengan berbagai macam orang, dia melihat bahwa ternyata cara saya belum tentu yang paling benar begitu ya. Dan orang lain bisa melakukan dengan cara yang lain. Ada banyak hal-hal yang kita pelajari dari interaksi 4 tahun bareng-bareng ya di asrama. Dan itu beda-beda terus ya, Pak. Setiap tahun atau setiap semester ya? Setiap tahun, Pak. Setiap tahun ganti teman kamar begitu ya. Jadi udah nanti ketemu dengan pengalaman yang beda lagi, dengan orang yang beda lagi ya. Ya. Kalau misi? Ya kalau dari saya mungkin ini ya, kalau Dela tentang pemuritan dan tentang relasi antar teman asrama gitu. Kalau saya lebih ke ini, pembinaan yang ada gitu. Jadi kayak seperti pembinaan yang dibawakan oleh yang tadi Bapak bilang, memberikan visi-visi gitu, Pak. Oke. Jadi kan lebih utamanya sih ini, lebih ke digital ministry gitu, ke bidang pelayanan audiovisual gitu. Mungkin awalnya mikir gitu, ini kan masuk sekolah teologi, jadi seakan-akan kayak teologinya disingkirin gitu ya, dipisahin. Tapi kan di STTB ini juga ada mengenai pelayanan marketplace gitu, membahas mengenai itu gimana menjadikan visi Tuhan gitu untuk dunia gitu. Jadi di situ saya juga lihat-lihat, jadi apa salahnya, nggak ada salahnya dong kalau saya terbeban di bidang-bidang seperti itu gitu. Jadi tidak hanya orang kira jadi lulusan teologi hanya jadi pendeta gitu. Jadi saya ya apalagi kalau orang-orang yang terbeban di pelayanan media ya, seperti misi ya, itu kalau dihitung dalam tanda petik jemaatnya bisa puluhan ribu tuh orang-orang yang dipengaruhi oleh postingan yang video dan audio dan bahan-bahan yang disampaikan. Dan itu kita menjangkau orang-orang di mana mereka berada saat ini, yaitu di dunia virtual, dunia media. Dan kalau tidak ada orang yang menggarami dan melayani di sana, maka kita akan menjadi semakin kehilangan pengaruh kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi saya senang kalau misi menangkap itu sebagai satu bentuk panggilan yang akan diseriusin ya. Dan kita menyadari bahwa ketika mahasiswa masuk ke STTB, pikirannya biasanya, imajinasinya cuma nanti saya jadi gembala, saya jadi guru begitu. Tapi begitu masuk sini, saya berharap menemukan ada begitu banyak kesempatan dan ladang di mana kita bisa menggumulkan hidup kita untuk kita lebih serius di masing-masingnya ini. Kita berharap ada misionaris lintas budaya yang muncul. Kita berharap ada orang-orang yang menekuni media dari STTB ini. Ada yang punya panggilan untuk panti asuhan misalnya, itu satu bentuk pelayanan lagi yang lain. Dan berbagai macam bentuk-bentuk di rumah sakit Kristen, di berbagai macam. Ya itu salah satu harapan dengan kita menghadirkan banyak narasumber, para pemimpin pelayanan yang membagikan visinya. Ya, berarti pada akhirnya jadi hamba Tuhan itu bukan terpaku pada pada pendeta aja ya Pak ya. Berarti bisa semua pun itu berarti hamba Tuhan, kita pun semua hamba Tuhan ya Pak ya. Semua orang percaya adalah pelayan. Itu yang dikatakan oleh 1 Petrus bahwa kitalah imam-imam yang melayani raja, imamat yang rajani. Jadi semua orang percaya, saudara-saudara juga tidak harus masuk sekolah teologi ya. Kita bisa melayani dalam semua bidang kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi jika saudara-saudara ingin diperlengkapi secara khusus dan memikirkan sekolah teologi sebagai bagian dari panggilan saudara, silahkan bergabung dengan teman-teman yang tadi sudah membagikan apa yang dialami di sini. Daripada hanya mendengar, mari kita mengalami secara langsung bagaimana pembinaan-pembinaan di STTB. Ya. Kami sangat rindu, mungkin teman-teman yang di luar sana yang sedang menggumuli panggilannya Pak ya,
mau masuk kemana. Mungkin dengan Mendengar podcast mendengar ini. podcast hari ini mungkin teman-teman bisa lebih banyak dikasih informasi, oh STTB bukan hanya memperhatikan tentang kognitif tetapi keseluruhan, bahkan pribadi setiap mahasiswa pun dibentuk di situ. Jadi jangan takut teman-teman untuk bergabung bersama dengan STTB. Oke, sampai di sini dulu ya perbincangan kita mengenai pembinaan-pembinaan apa saja yang ada di STTB, dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai akhir nih. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut atau mengalami langsung pembinaan-pembinaan di sini, maka teman-teman bisa gabung bersama kami di tahun ajaran yang baru. Terima kasih Pak Johan sudah Sama-sama. Ya, terima kasih, menjadi Mas. narasumber Terima kami. kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih semua. Sampai Sampai jumpa jumpa. teman-teman. Dadah.